sambil dilihat di papan ya atau di LCD. Pada semester ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Ya, yang saya buka ini adalah RPS. RPS itu adalah kasarannya garis besar pembelajarannya. Kita nanti selama satu semester itu kita belajar apa aja. Ya, mulai dari awal. Pertama kita akan membahas tentang konsep dan komunikasi jaringan komputer. Nah, jaringan itu nanti kita bahas dulu jaringan itu seperti apa, baru nanti kita akan membahas tentang jaringan komputer. Namanya juga jaringan itu jelas ada hubungannya sama komunikasi. Komunikasi jelas ada hubungannya sama teknik komunikasi. Jadi nanti kita belajar tentang bagaimana sih caranya berkomunikasi antar komputer. Yang kedua, protokol komunikasi dan topologi. Ya. Namanya juga komunikasi ini, ya pasti ada cara, topologi, ya, dan medianya. Sekarang di topologi nanti ada beberapa bagian ya, dari mulai dari start, hub, itu nanti kita pelajari, ring itu seperti apa, nanti kita juga pelajari ya. Terus yang ketiga tentang perangkat jaringan komputer. Kan nggak mungkin kita itu manusia, sedangkan komputer itu mesin, punya bahasa sendiri-sendiri dan caranya. Makanya kalau di jaringan itu punya perangkat untuk komunikasinya juga, bukan isi ya. Jadi perangkat jaringan komputer itu bukan isinya, tetapi colokan jaringannya. Kita bahas kayak Ethernet LAN, yang kalau kayak gini itu ini perangkat ini LAN, berarti dia pakai fisik. Terus ada yang WiFi, biasanya kita kalau di kafe-kafe ya kan itu WiFi, itu ada perangkat jaringan komputer. Lalu ada konsep dasar oscillator dan teknologi jaringan. Banyak sekali aplikasi ya itu menggunakan jaringan sekarang. Jarang kan aplikasi yang sifatnya itu standalone atau main offline, kecuali game ya. Rata-rata kan fokus ke jaringan, kayak kita buat Tokopedia, Shopee ya. Game pun banyak yang sudah berbasis jaringan ya. Memanfaatkan gimana caranya setiap orang itu bisa berinteraksi. Nah itu punya protokol-protokol sendiri dan caranya mereka berkomunikasi. Mulai dari alat sampai ke database. Ya, database itu istilahnya kalau sama nyimpen data, biasanya di Excel kita punya mesinnya atau softwarenya sendiri untuk nyimpen datanya, itu namanya database. Terus tentang protokol jaringan TCP/IP. Nah itu nanti kita belajar tentang pengalaman IP. IP itu kasarannya kalau dalam kita sehari-hari kayak NIK. Sifatnya nggak boleh. NIK itu sifatnya kayak gimana? Boleh nggak dia sifatnya double? Pernah nemuin satu orang punya dua NIK atau satu NIK punya dua orang? Tidak pernah dan seharusnya nggak boleh. Itu adalah konsep dalam jaringan. Itu nanti ada di IP address. IP address itu nanti ada subnetnya. Jadi gimana caranya kita membatasi jumlah orang? Oh saya hanya ingin cuma 24 orang, atau saya ingin cuma 10 orang saja, atau saya ingin cuma 15 orang saja. Itu mainnya di IP address. Subnetting ya itu membagi. Jadi awal nanti ada kelas A, B, C, D, kelas standar dalam jaringan komputer atau IP. Kelas A itu 255 permutasi 4 ya. Kelas B itu 255 permutasi 3. Kelas C 255 permutasi 1. Kelas D 255 permutasi 5. Permutasi maksudnya apa? Jadi kalau kelas C sama maksimal cuma 255. Kalau sampai yang ingin batasi cuma sekitar 12, berarti sama harus belajar caranya subnettingnya. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah routing. Nah, jaringan, ya, jaringan itu anggaplah sebagai perumahan. Ya, kita kan kalau di rumah itu
atau di RW gitu kan ya. Nah, jaringan itu seperti itu. Jaringan kalau di sini ya, ini dibagi menjadi beberapa kelompok jaringan. Jadi ya, di situ ada kelompok jaringan pasca, di sana ada kelompok jaringan ekonomi, hukum, di belakang ada kelompok jaringan pertanian. Gimana caranya masing-masing kelompok jaringan ini bisa berkomunikasi satu sama lain? Gak bakal bisa kalau nggak kita kenalkan, karena kita kenalnya yang namanya routing. Modelnya nanti saya sharekan. Nah, sekarang langsung kita lihat di omongan satu. Nah, jaringan komputer adalah ya kelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan media komunikasi. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah ini, berbagi data. Ya, anggaplah kalian sebagai sosok manusia. Manusia itu sifatnya pribadi apa berkelompok? Berkelompok sosial. Ya, jaringan pun sama. Komputer pun sama. Komputer itu punya fungsi-fungsi sendiri. Sama kalau bikin aplikasi yang gede, ya tidak mungkin komputer yang fokus kayak bikin tampilan ya dijadiin satu dengan komputer yang khusus untuk menangani datanya. Itu nggak mungkin. Rata-rata pasti bisa. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi kalau mereka nggak punya media atau nggak punya alat untuk saling berkomunikasi bertukar data? Mereka menggunakan yang namanya komunikasi jaringan ini. Ya. Sharing printer. Di kantor-kantor kadang kita beli satu komputer atau satu printer, ya kita pakai rame-rame, ya kita sharing. Gimana caranya bisa dipakai oleh banyak orang untuk motivasi ya ketika kita bermain di jaringan komputer. Ini adalah selanjutnya ya, sambungan jaringan komputer divisi ditemukan oleh Robert McCarthy pada tahun 1976. Diberi nama Ethernet. Jadi dulu itu masih memakai kabel semua, ya nggak ada wireless, ya nggak ada radio, nggak ada satelit. Jadi semuanya harus memakai kabel. Bisa dibayangkan ya, sekarang kita sudah nggak pakai kabel ya, mobilitas lebih tinggi ya, teknologinya kabel juga sudah semakin bagus. Dulu banyak noise, sekarang sedikit noise itu istilahnya gangguan. Jadi ketika sama main wifi ya, sing dulu sama dulu kan sama sering banget ya kasarannya. Kalau sekarang jarang sama lihat buffering ya sama kalian ya, itu adalah bagian dari teknologi dan kabel sendiri. Nah, ini adalah komponen jaringan. Di komponen jaringan itu nanti ada komponen hardware sama software-nya. Hardware itu nanti yang paling utama adalah NIC ya, atau Network Interface Card. Itu adalah penghubung jaringannya, ada yang pakai wifi ya, tadi juga pakai kabel ya. Setelah itu baru ke topologi jaringan. Topologi jaringan itu seperti jurisdiksi jaringan atau bentuk dari bagian struktur jaringan. Yang kedua baru komponen software-nya. Ingat, jaringan itu nggak bisa hanya berdiri sendiri, alatnya saja, dia betul tetap software-nya masih. Kan dia transmit saja, yang ditransmit itu apa? Jelas program. Ya. Jadi itu satuan jaringan. Nah, apa sih? Pakai apa? Pakai yang namanya protokol. Jadi mereka berkomunikasi sendiri-sendiri. Sampai aplikasi apa yang kira-kira berbasis jaringan yang sama tahu? WhatsApp, terus Instagram. Pernah main game apa biasanya? PUBG Mobile. Terus PES Mobile. Nah, masing-masing aplikasi ya itu punya cara sendiri-sendiri ya.
itu PUBG ya sama PS Mobile itu dia memakai teknologi yang namanya UDP. Nah, terus sama pakai kayak WhatsApp itu pakai TCP. Nah, perbedaan-perbedaan itu adalah cara mereka untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Kenapa mereka pakai UDP? Kenapa mereka pakai TCP itu? Mereka sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya. Kasarnya seperti ini TCP. TCP itu adalah sampean mengirimkan data sampai urusannya dia. Ini sama ngirim data itu TCP. Kalau UDP sampean mengirimkan data, saya harus ngomong saya sudah terima. Bayangin kalau game itu main TCP. Sama narain ke kanan dia tidak ke kanan. Apa yang sama lakukan? Kan pasti marah-marah. Kita istilahnya kasarnya ngomong gamenya tidak bagus. Ya. Oleh karena itu rata-rata game pasti menggunakan UDP. Ya. Jadi dia harus ngomong nih kalau dia sudah terima itu ngomongnya istilahnya protokolnya UDP. Dan masing-masing aplikasi itu punya protokol sendiri-sendiri tadi. Jadi nggak perlu saya harus pakai UDP Pak, saya harus pakai UDP Pak. Enggak. Itu kembali ke masing-masing programmer sendiri atau masing-masing developer sendiri. Best practice seperti itu. Tapi itu adalah teknologi dalam jaringan komputer. Ini adalah cara jaringan bekerja ya. Jadi mulai dari di atas ya, network lain itu dia akses sistem. Ke bawah dia akan mengirimkan data menggunakan protokol apa ya, baik itu TCP atau seperti apa, baru dia turun ke bawah ke network adapternya. Di network adapter akan di kasarannya dikonversi menjadi 0101 karena komputer itu hanya mengenal 0101, nggak mengenal lebih dari itu ya. Ditransmisikanlah melalui network kabel. Nanti sama akan belajar. Kalau dulu itu kabel hanya kasarannya kabel yang mungkin ada di sini itu kayak gini ya. Itu kan Cat 5e kasarannya. Itu dia maksimal cuma 300 Mbps. Padahal kebutuhan kita itu tinggi, makanya muncul yang namanya kayak fiber. Fiber pun sekarang sudah hampir 20G. Yang dulu hanya 1G, sekarang bisa sampai 20G. Itu berkembang terus. Nanti kita bisa belajar atau mempelajari network kabel atau media transmisinya seperti apa. Sekarang lanjut ke area jaringan komputer. Nah ini seperti RT, RW dan desa ya. LAN itu adalah RT ya, jangkauannya kasarannya. MAN itu adalah RW. Jadi dia kumpulan beberapa RT itu bisa dikatakan MAN. WAN itu desa. Ya. Contohnya seperti apa Pak Dilan? WAN kalau kita hanya di lokasinya aja di LAN. MAN itu sudah kita berhubungan sama ini Fakultas Teknik berhubungan sama Fakultas Ekonomi. Saling menyambung itu dinamakan MAN. WAN ini sudah Universitas Darul Ulum bisa mengakses universitas lain di luar kota atau di dalam kota. Yang jelas di luar ini itu sudah punya WAN. Nah, ini adalah tipe jaringan. Tipe jaringan yang paling sederhana itu adalah peer-to-peer. Yang kedua, client server. Nah, ini peer-to-peer contohnya. Seperti LAN, persis ya. Jadi semua itu harus nyambung jadi satu dan pakai satu perangkat saja, satu perangkat penghubung. Kalau di sini kan dikasih cuma satu WiFi, pakai satu WiFi aja ya, itu berarti peer-to-peer semua. Kalau client server sudah dibagi menjadi beberapa area. Topologi jaringan, nah ini base atau bus atau linear bus ya. Dia
dibagi ya atau dianalogikan punya jalur satu ini ya, dan dalam jalur utamanya dia akan ada T-nya misalnya paralel ke perangkat yang lain. Cluster pointer ini adalah pointer yang bisa print dari jaringan. File server dari dia. Ini ada komputer ya. Ini adalah pen. Ini file server. Jadi di sini ada istilahnya terminatornya. Terminator itu istilahnya ujung A dan ujung B ya. Dia akan saling berhubungan. Nah, di tengah-tengah hubungan ini bisa bisa dipotong, di T menjadi ke teman-teman lain. Nah, ini nanti bisa kalian pikirkan masing-masing. Jadi ketika sama bikin jaringan, ya, nggak selamanya sama harus start kayak gini, bus, ya. Saya lanjutin dulu aja ya. Start, ya, bisa dilihat satu perangkat utama penghubung yang lain, dia akan menghubungkan ke semua perangkat. Bedanya kalau di sini, ya, kalau kabel yang di sini putus, ya, di tengah ini, maka workstation sama laser printer ini nggak bakal bisa diakses. Tapi kalau start salah satu di sini putus, ya cuma satu aja yang putus, lainnya aman. Ring seperti ini ring. Ring itu dia nyambung dari satu, jadi bergantung satu sama lain. Kalau di sini putus, otomatis dia hanya bisa komunikasi 1, 2, 3 ini aja. Tidak bisa komunikasi di sini semua. Nah, ini adalah contoh ya topologi dari jaringan. Nah, nanti di lab kita akan belajar istilahnya, oh kita bikin topologi bus, oh kita bikin topologi ring seperti apa, kita bikin topologi star, bentuknya kayak gimana, caranya seperti apa. Jadi kita lebih banyak main-main juga. Ya. Ini komponen untuk jaringan komputer ya. NIC seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kabel ya, kabel itu ada banyak. Ada mulai kabel fiber ya, ada kabel koaksial yang lama, ada kabel istilahnya ini kabel RJ ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kenapa kita menggunakan kabel? Kenapa kita menggunakan wireless? Itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kabel ya, kelebihannya yang jelas dia lebih stabil, itu ya, tidak stabil. Kabel itu stabil. Kalau punya kabel itu yang jelas non ribet. Ya. Kelebihan kelemahannya kabel, kalau dia stabil, dia kan pakai media yang kelihatan. Ya, berarti dia akan rentan terhadap gangguan. Gangguannya apa? Kayak kalau di dekatnya dia ada induksi magnet, dia akan terganggu. Terus namanya juga kabel, per meter sudah berapa? Itu berarti tentang kos atau rupiah. Ya. Kalau kita mainin kabel, kelebihannya tadi apa? Dan kabel? Stabil kan kabel. Ini kabel, wifi, no ribet, betul. No ribet berarti hubungannya sama kosnya itu pasti rendah. Ya, kita nggak perlu nolak kabel. Tapi jeleknya apa? Itu gampang yang namanya hack. Ya, jadi konsep dasarnya jaringan itu adalah broadcast, maksudnya dia akan menyampaikan data. Kalau sampai sana data dan ditranslasikan ya atau dikode ke tempatnya dia dan berhasil, maka data semuanya akan terjadi atau istilahnya data semuanya akan berhasil. Itu jaringan yang ramai. Makanya kan sama nanti kalau buat aplikasi atau kalau buat model jaringan itu tergantung kepinginannya sama kayak gimana. Terus sama bikin warnet hanya untuk 10
broadcast dong ya. Berarti sama harus main ini. Oh saya mau broadcasting apa yang saya lakukan di sini. Berarti kan sama nggak pakai balik data, sama nggak butuh yang namanya keamanan. Itu pakai broadcast saja. Bagus. Hak ya. Ini adalah komponen yang penting juga dalam jaringan. Fungsinya dia menyambungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Komponen penyambung jaringan itu hanya dua ya. Yang pertama hub atau switch. Kata kunci dari hub atau switch itu adalah satu network. Ya. Nanti sama ada belajar yang namanya router. Ya, router itu adalah beda network. Fungsinya sama, menyambungkan jaringan. Tetapi yang kalau tadi adalah satu network ya. Kalau router dia main dua network. Ada bridge juga. Jadi bridge itu fungsinya untuk menambahkan ya. Ketika hub ini kurang ya, kurang bisa mengatasi jumlah kliennya, maka dia tambahin yang namanya bridge untuk menghubungkan antara hub satu dengan hub yang lain. Caranya seperti ini, sama ini jumlahnya tadi 27. Itu juga ada maba baru. Padahal slogannya sudah penuh nih, apa yang harus melakukan? Sama tidak harus menerima dia. Kan nggak mungkin kita tendang orang baru ini. Harus kita bikinin bridge dulu. Kita bikin port baru untuk dia bisa masuk ke tempat kita. Jadi kita jamaahnya jadi sekitar 28, 29. Itu adalah fungsinya dari bridge. Bridge itu bentuknya sama seperti switch ya, sama. Jadi yang paling penting sama belajar itu cuma dua tadi, switch hub sama router. Ini router ya. Lalu protokol ya, protokol yang sudah saya terangkan di awal ya, sama pakai UDP atau TCP ya. Itu kalau TCP seperti apa tadi? Dalam bahasa Jawa TCP TCP bedanya TCP sama UDP. Komunikasi benar. TCP komunikasinya seperti apa? Betul, komunikasinya lebih ke satu arah atau tidak perlu balasan dari penerima. Kalau UDP perlu ya. Si TCP nggak perlu, UDP perlu ya. Switch apa tadi? Switch itu apa? Fungsinya? Kata kuncinya switch hub satu network. Kalau router dua network. Jaringan kira-kira pertemuan pertama ini ada yang ditanyakan? Gampang kan? Masa ini saja. Gampang dijaga. Sama pertama. Oke, kalau tidak ada